Kita buka di halaman 137, hadis yang ke-377. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadati wa anha radhiyallahu anha qalat wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in lam yakunil nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'awuban minhu asyaddu na'amatil fajri ala rak'atainil fajri muttafaqun alaih wali muslimin rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha wa an ummi habibah ummul mu'minina radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asrata rak'atan man shalla isnata asrata rak'atan fi yawmihi wa laylihi fi yawmihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun baitun fil jannah rawahul muslim wa fi riwayatin tatawwa walid tirmidhi nahnu wa zada arba'an qabla dhuhri rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajri walil khamsati anha walil khamsati anha man hafadha ala arba'i qabla dhuhri man hafadha ala arba'ati qabla dhuhri wa arba'a ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar haramallahu ta'ala 'alan nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-377 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperhatikan sholat sunat melebihi memperhatikannya terhadap 2 rakaat fajar. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Imam Muslim, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berikutnya dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga.
Hadis riwayat Imam Muslim dan dalam suatu riwayat sholat sunat. Menurut riwayat Tirmizi dan hadis yang serupa dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Menurut riwayat Imam 5 darinya Ummu Habibah radhiyallahu anha, barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah mengharamkan api neraka darinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang sekalian, ada orang yang berkata, orang yang arif, orang arif itu orang yang cerdas, orang yang bisa memanfaatkan waktu yang sangat sedikit untuk menghasilkan hasil yang banyak untuk waktu yang lama. Itu orang yang arif atau orang yang cerdas. Analoginya begini, kita dikasih kesempatan ke suatu tempat bertugas, ya, katakanlah seminggu, maka dia upayakan seminggu itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk selama 1 tahun. Itu orang cerdas. Hasil 1 minggu untuk 1 tahun, bahkan tidak habis 1 tahun. Itu yang cerdas. Lalu kalau kita kembalikan kepada asalnya, hidup kita ini waktunya sangat sempit, sangat pendek. Selama-lamanya kita hidup di dunia tidak banyak yang lebih daripada 100 tahun. Betul? Bahkan Nabi katakan, umri ummati baina khamsina wa sab'in. Rata-rata umur umatku berkisar antara 50 dan 70. Maka kita jarang sekarang menemukan orang yang usianya 80 ke atas. Ya kan? Nah, bayangkan Bapak, umur 80 tahun, kalau kita maksimalkan mencari kebaikan pahala untuk bekal akhirat yang tiada berakhir. Coba, ya, di sana kan tidak berakhir. Kalau kita tidak arif di dunia, tidak mengisi segala waktu dengan ibadah, maka sungguh dia faqad khasira khusranan mubina. Sungguh dia telah mendapatkan kerugian yang nyata. Ya, karena itu yang pertama, rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad dari setiap ibadahnya yang berlipat-lipat. 1. Ya. Serendah-rendahnya lipatan ibadah untuk umat Nabi Muhammad adalah 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ada 10. Dan kemudian bertingkat-tingkat dari mulai 10 sampai 27 sampai 50 sampai 100 sampai 700 sampai 1000 sampai dengan 100.000 sampai tiada terkira. Ini tujuannya adalah memberi peluang dan kesempatan kepada umat Nabi yang umurnya sangat sedikit, bagaimana dia supaya mendapatkan bekal yang banyak buat di akhirat. Maka ibadah itu tidak hanya sholat yang wajib, betul? Sholat yang sunnah disediakan banyak oleh Allah, tidak hanya untuk mencari kehidupan dunia, tapi pahala di sana kita cari. Makanya termasuk pelajaran kita malam ini, ibadah-ibadah sunnah jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Orang kalau menganggap enteng sama ibadah sunnah, berarti seolah-olah dia tidak punya kepentingan buat akhirat nanti yang sangat lama. Kalau dia punya kepentingan, sayang waktu yang sedikit saya gunakan main catur, betul? Sayang waktu yang sedikit saya gunakan hanya untuk ngobrol yang tiada berguna, apalagi cuma narik kartu dan lain sebagainya, yang merugi bukan orang lain. Itu orang yang cerdas.
Kalau orang yang nggak cerdas gimana? Bagaimana nanti aja. Itu ngomongnya bagaimana nanti. Kita nggak bisa bayangin kalau mau ke Mekah nggak punya duit datang ke Mekah kira-kira jadi apa? Gembel. Kalau gembel di Mekah bisa minta-minta, kalau di gembel di akhirat minta sama siapa? Betul? Maka di sini Rasulullah memberikan keterangan-keterangan, informasi-informasi supaya umatnya jangan pada rugi, supaya umatnya jangan pada nggak punya bekal gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Di hadis yang pertama kemarin kita baca bahwasanya dalam urusan sholat sunat yang dimaksud sholat sunat rawatib ya. Sholat sunat itu kan banyak ya, ada yang namanya rawatib, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya tatawu, ada namanya mustahab dan seterusnya. Ini sholat sunat yang mengikuti sholat fardu disebut sholat sunat rawatib. Rawatib yang dilakukan sebelumnya disebut qabliyah. Rawatib yang dilakukan sesudahnya disebut ba'diyah. Ada di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara 12 rakaat. 12 rakaat itu terdiri daripada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Warokata ini pada di dalam hadis yang lain, warokata ini pada Jumat. Ketika hari Jumat bukan pada zuhri, tapi pada Jumat. Qobliyah Jumat. Kemudian wal muslimin kana idza tala al fajru la yusalliya illa rakataini qafifaini. Dalam hadis dari Sahih Muslim, Nabi SAW ketika terbit fajar tidaklah dia sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Maksudnya itu sholat fajar ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi SAW kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat yang bagus ya. 2 rakaat termasuk hukumnya hayat, yang 2 rakaat sunat muakkadah. La yada'u arba'an qabla zuhri. Rasulullah tidak pernah tinggal 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini mah bagaimana 4 rakaat sebelum sholat zuhur? Pak Ustaz datang ke masjidnya udah komat. Ada yang begitu ada? Banyak. Nah, orang yang Ini. Bagaimana mungkin dapat 4 rakaat sebelum zuhur, orang udah sampai ke masjid saja imam udah takbiratul ihram. Jangankan 4, 2 aja nggak bercanda. Ada juga imam kalau udah sampai di masjid udah rakaat terakhir. Nah, ini yang dinamakan dianggap enteng. Bagaimana sudah seharusnya kita tahu sekarang jam 12 kurang jam zuhur, jam 12 kurang 10, setengah 12 sudah siap-siap. Ya, kalau di pabrik kan setengah 12 kan udah istirahat ya. Belum. 12. Maklum banget yang punya pabrik ya. Iya. Kalau saya kepengen cita-cita punya pabrik, bikin masjid yang gede. Amin. Karyawannya setengah 12 diberhentikan dulu, masuk jam 1 buat sholat jamaah zuhur. Asal jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah baru pada pulang gitu. Iya kan? Ini mau orang punya pabrik nyari untung aja di dunia ya. Aduh, masya Allah, kasihan gitu. Jadi kalau begitu Mas Bono nggak dapat 4 rakaat itu. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Nah itu namanya sholat fajar. Masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat,
lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadu ta'ahudan minhu ala rakatainil fajri. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi begitu perhatiannya terhadap sholat sunat yang tidak pernah dia tinggalkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat fajar. Kenapa? Sholat fajar itu adalah menandakan orang yang paling kaya di dunia. Dari hadis Muslim radhiyallahu taala anhu, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sholat fajar sebelum sholat qobliyah subuh tentunya ya. Jadi kalau kita bangunnya jam 4, mandi udah enak, kita kemudian di rumah boleh, kalau nanti di rumah boleh. Ya. Qobliyah subuh di baru di masjid. 2 rakaat kita lakukan. Itu kebaikannya bila ditimbang antara isi bumi dan bumi sekaligus, maka lebih banyak pahalanya dan 2 rakaat. Karena itu tidak banyak orang tertarik sholat di situ. Bahkan banyak yang tidak sanggup bangun waktu itu. Ya, tidak sanggup bangun. Dari jam 3 bangun nonton bola ke jam 4. Begitu jam 4 lewat dikit melihat bangun jam 7. Sholat subuh kira-kira pahala apa dari nonton bola? Ayo, cerdas aku bedeb yang begini. Bedeb namanya. Aduh, masya Allah ya. Bayangkan apa? 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih baik daripada seisi dunia. Ustaz mah suka berpikir begini, isi dunia itu macam-macam. Ada emas, ada perak, ada pernikel, ada ada platina, ada perunggu, ya, ada pasir besi, kemudian batu bara. Nah sekarang pasir buat ngecor aja buat apa? Buat bangunan, buat masang 1 tronton itu 3 juta. Kira-kira pasir di bumi ada berapa tronton? Ayo, kali 3 juta. Itu baru pasir loh. Ya. Belum lagi emas, ada 1 gram berapa sekarang? 600.000. Kira-kira emas Allah di bumi ada berapa ton? Ayo duitin, ayo. Bisa hitungkan. Ya kalkulator mentok tuh angkanya. Nggak bisa ngitung. Iya kan? Tuh, belum lagi gas bumi. Nah sekarang kita beli gas buat masak 3 kilo 20.000. Kira-kira ada berapa ton gas bumi Allah? Tiap gunung ada gas buminya itu. Maka artinya kalau terjemahkan seperti itu, orang yang sanggup tiap pagi sebelum subuh melakukan sholat fajar, dilah orang terkaya. Bukan orang yang punya PT banyak. Kalau kagak sholat subuh tetap aja miskin. Betul nggak? Apalagi orangnya kafir ya. Iya, mau berbilang meninggal. Wa an Ummi Habibah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Habibah, salah satu istri Rasul ya. Dia adalah ummul mukminin. Kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Yang namanya istri pernah dong mendengar suami ngomong, ya kan? Kalau ngomong begitu kira-kira kepercayaan kita anggap bohong apa tidak? Tidak dong, istrinya yang dengar pastinya kan ketika suaminya ngomong dekat kan? Iya. Apa omong Rasul menurut si Ummi Habibah? Man sholla rak'atai asharata rak'atan. Barang siapa sholat sunat tatawu, ini maksudnya sholat rawatib 12 rakaat setiap sehari semalam. Ya. 12 rakaat itu pertama hitungan yang tadi Bu, ya. 2 rakaat sebelum dohor, sesudah dohor 2 rakaat, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya dan sebelum subuh. 12 itu. Ya.
Bagaimana reward yang akan diberikan Allah kepada orang yang rutin melakukan rawatib 12 rakaat 6 kali salam di 5 waktu. Bunia lahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Maka orang itu akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Ya. Kita belum beli pasir apa enggak? Sendiri Beli besi apa enggak? Enggak perlu. Maya tukang apa enggak? Agak dibangunkan rumah oleh Allah dengan modal 12 rakaat sehari semalam. Udah kemarin Pak Ustaz, jangan cuma 1 kali. Khawatir yang 1 kali, yang satunya bolong. Besok 12 lagi, besok 12 lagi, besok 12 lagi. Kalau keterima setiap sehari semalam 1 rumah, kalau umur kita 60 berarti 60 rumah. Kan bini kita 73. Masa taruh di 1 rumah? Ya Pak Guru ya? Iya. La ilaha illallah, kalau punya bini 3 di 1 rumah ribet. Apalagi rumahnya sempit. Rumah gede aja ribet. Lah, gitu maksudnya ya. Umi Habibah mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara umatku yang tekun dan melakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kira-kira rumah di surga sama enggak sama rumah kampung jembatan? Beda. Sama enggak kira-kira? Beda. Kagak coy. Ya, di rumah di surga mah enggak ada itu yang namanya itu pasirnya dari material. Nah, enggak ada. Pasirnya ada pasir emas. Ya, insyaallah. Udah diginiin kagak tertarik. Betul kan? Udah diginiin sama Nabi kagak tertarik. Nanti masuk surga jadikan itu orang 2 rumah. Masuk ke surga tapi nggak punya rumah, di mana? Gepeng, jadi gepeng. Gepeng lumayan kalau di surga ya. Ya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, surga memang tidak bisa dibayangkan oleh hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh kuping. Tetapi setidaknya kita bisa membayangkan dirinya begini. Ya. Yang namanya surga itu arduhas samawati wal ardu. Luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Jadi boleh jadi nanti Pak Guru sama Pak Ustadz nggak ketemuan karena lain bloknya. Bloknya gini, kalau misalnya dijadikan 1 blok masih mendingan, ini 1 iring, ya sesuai dengan ajaran Rasulullah dalam kitab ini kita laksanakan semua. Insya Allah 1 blok. Dari bloknya blok A, blok A1 sampai blok A9, Nurul Jannah, An-Nur, Al-Mutakin, Taufikur Rahman, Nurul Amal, itu 1 blok. Insya Allah. Sebumi dan langit luas. Kita nyari di Bekasi aja orang susah. Baru se-Bekasi nyari orang susah, apalagi sebumi dan langit. Itu luasnya surga. Wali Tirmidzi nahuhu wazada arba'an qabla dhuhri. Kalau hadis yang serupa dari Imam Tirmidzi, 4 rakaat sebelum zuhur, warakaataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, warakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, warakaataini ba'dal isya, warakaataini qabla sholatil fajri. 2 rakaat sebelum sholat subuh, ini juga 12 juga. Yang mana saja itu sama saja berarti. Ya. Mau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum fajar, monggo. Mau ngambil yang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, monggo. Yang paling penting jumlahnya 12 minimal.
Minimal 2, targetnya rum. Rum. Jadi kalau kita sedang melakukan itu, saya sedang bangun rumah di surga. Ustaz suka begitu supaya semangat Pak Fahmi. Kalau sedang, kan Nabi kalau sholat duha itu rata-rata 4 rakaat, ya. Kalau misalnya lebih daripada itu dipersilahkan. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang memelihara sholat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan rumah di surga juga. Duha. Maka kita kalau sedang sholat duha itu Allah. Mulai kita dari watini, ina anjalna, kemudian alam yakunil, kemudian apa namanya hidajul, kemudian wal hadiyat dan seterusnya. Kita saya sedang bangun rumah di surga. Dalam hati dan bangun rumah di surga, sedang beli besi, sedang beli pasir, sedang beli semen gitu, ya. Ya Allah, betapa bahagianya kan? Di dunia saja kita punya rumah bahagia, apalagi di sana ya. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang ke-382 dari imam yang 5 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'atu ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nari. Barang siapa yang sanggup memelihara 4 rakaat sebelum sholat fardu zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka diharamkan dirinya oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, informasi ini penting sehingga kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah ini supaya selamat dari neraka. Kan konsepnya ringan, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah, tentu saja dengan 2 kali salam. Gitu. Jangan mikirin sunnah ini. Ini yang bahaya adalah kalau orang berpikir begitu. Sunnah kata Ustaz juga banyak, kalau sunnah mah kalaupun nggak dikerjakan kan kagak dosa. Betul. Tapi ibarat kita jadi pegawai cuma dapat gaji pokok doang Pak Guru, tunjangannya belum dapat, TKD-nya enggak dapat, begitu ya. Kalau pegawai Pemda DKI kalau sudah normal kan gedean tunjangannya dari pegawai gajinya. Tanya Pak Guru kalau mau percaya. Sekarang selama Covid ini emang tidak katanya ya, tidak 100%, tapi kan hak kita di undang-undang yang lain ada. Kalau guru saja tuh, kalau guru gajinya mah golongan 4 cuma 5 juta, golongan 4 kerja 30 tahunan itu, ya tunjangannya berapa kalau guru? 8 juta. Gedean mana? Gaji atau tunjangan? Tunjangan. Kalau guru, kepala sekolahnya berapa guru? Kepala sekolahnya tunjangannya gajinya 5 juta, tunjangannya 12 juta. Makanya orang kalau mikirinnya cuma pikir ini mau pensiun dia stres. Kehilangan 12 juta tiap bulan, betul? Ya. Kalau dia dipikirin itu, stres dia mau 12 juta hilang. Nah ini sunat-sunat ini anggap aja tunjangan. Maka kalau kita paham ini lalu kemudian kita amalkan, kan yang untung kita. Nah, kalau misalnya jamaah semuanya mengamalkan, mudah-mudahan kita sanggup semuanya, diamalkan semuanya, Pak Ustaz dapat apa namanya? Royalti. Royalti. Dapat royalti Pak Ustaz. 1 kali 8 kali 10% 80%. Mandala ala khairi kafa'ilihi, royaltinya nggak tahu 100%. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada siapapun lalu orang itu kemudian mengamalkan ilmu itu, maka dia akan mendapat pahala sama dengan yang didapat oleh yang melakukannya. Berarti royaltinya 100%. Ayo coba. Makanya kalau udah punya kitab yang udah kaji begini, cari jemaah biar ngajar lagi. Itu ya.
Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mri'in asala arba'an qabla al-asri rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasan wa Ibnu Uzaimah wa sahahu. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberi rahmat orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Didoakan oleh Rasulullah. Kalau kita dapat 4 rakaat qobliyah sebelum asar, didoakan oleh Rasulullah supaya mendapatkan rahmat. Alhamdulillah. Wa an Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW shollu qabla al-maghribi, salatlah sunnah kalian sebelum salat maghrib. Kita alhamdulillah sudah melakukan ya. Wa shollu qabla al-maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib. Summa qala fi salisati liman syaa karahiyatan ayat taqadahan nasu sunnatan. Beliau bersabda pada yang ketiga, bagi siapa yang mau, karena beliau takut orang-orang akan menjadikannya sunnah, diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Rasul hanya mengatakan shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib cuma 2. Takut kalau 3 nanti dijadikan sunnah muakkad. Ya. Jadi bagaimana kalau kita sekarang melakukan 2 rakaat boleh? Boleh sebelum maghrib. Ya. Mau 4 rakaat silakan ya, paling tidak 2 rakaat. Karena itu mengapa tidak termasuk hitungan yang 12 itu yang sebelum maghrib? Bapak saudara, kalau sebelum maghrib itu khususnya hari Senin dan Kamis kan pada buka dulu tuh ya, maka kadang-kadang di mushola di masjid itu tidak memperhatikan asal udah bel bunyi langsung qomat. Maka kita kadang-kadang ngaku buru untuk qobliyah maghrib. Maka yang dihitung adalah ba'diyahnya yang 12 itu. Ya kan? Ya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dhuhur, 2 rakaat sesudah dhuhur, 2 rakaat sebelum asar. Itu yang 12 itu yang dimaksud tadi man hafadha isnai asarokatan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang memelihara 12 rakaat rawatib sehari semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kekuatan lahir dan batin untuk membekali diri kita di hari yang tiada berakhir di akhirat. Yuk kita manfaatkan sisa umur yang ada, jangan disia-siakan, jangan jangan orang sudah bilang jangan dimonyah-monyah, jangan disia-siakan, tak berarti. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekal kita nanti di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang fardu dan yang sunnah dan yang mandubah lainnya. Amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 ولا معنا شكير اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ولا عيبا الا سترته ورحمه رسولنا ولا ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيتها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.